Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dan teguran Presiden Joko Widodo lantaran memiliki kasus positif COVID-19 yang meningkat signifikan. Benarkah DKI Jakarta darurat COVID-19? Rekan Livia Ramadanti akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Livia. Ya, Vera dan juga pemirsa, dua pimpinan di Pemprov DKI Jakarta memang terkonfirmasi positif COVID-19 dan di saat yang bersamaan ibu kota juga dihadapkan dengan adanya tren peningkatan kasus selama beberapa waktu terakhir. Berikut kami rangkum data dan fakta terkait hal ini. Di informasi pertama, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 29 November 2020 atau tepatnya pada hari Minggu kemarin, Ahmad Riza Patria, Wagub DKI Jakarta, mengumumkan dirinya positif COVID-19 dan tak lama berselang atau pada tanggal 1 Desember 2020 kemarin, giliran Gubernur DKI Jakarta yang juga mengkonfirmasi dirinya terkena COVID-19. Sebenarnya apa kegiatan dari Gubernur DKI Jakarta sebelum mengkonfirmasi dirinya positif COVID-19? Kita lihat di tanggal 23 November 2020, di sini ia sempat mendatangi atau mendapatkan kunjungan langsung dari Irjen Polisi M. Fadil Imron yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Pertemuan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta. Di tanggal 24 November, ia melakukan inspeksi pengerukan Waduk Pondok Rangon bersama dengan Wali Kota Jakarta Timur. Kemudian di tanggal 26 November 2020, ia sempat berinteraksi dengan Ahmad Riza Patria saat itu karena ada kegiatan rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian di tanggal 27 November, ia sempat hadir untuk menerima penghargaan Bu Mandala Award 2020 di Hotel Borobudur dan yang terakhir, ia menyatakan diri positif COVID-19 pada tanggal 1 Desember 2020. Ia memang sempat melakukan pertemuan dengan Ahmad Riza Patria yang saat itu terkonfirmasi positif atau tepatnya pada tanggal 25 November 2020, Ahmad Riza Patria dikatakan mendapatkan atau mengkonfirmasi dirinya positif ini karena memang sempat bersinggungan dengan asisten atau staf pribadinya yang memiliki gejala COVID-19 karena tertular dari klaster keluarga. Sebenarnya di Pemprov DKI Jakarta sudah ada banyak nama yang terkena positif COVID-19 sejak beberapa bulan terakhir dan kami melihat ada rangkuman datanya. Di sini ada daftar pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terkena COVID-19. Di pertama atau di urutan pertama saat itu masih awal pandemi COVID-19, ada asisten pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta yang mengumumkan dirinya positif COVID-19. Kemudian juga ada Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, ada Kepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual, kemudian juga ada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, ada juga Direktur Utama PD Pasar Jaya, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, kemudian juga ada Ketua TGUPP Amin Subekti, dan yang paling banyak mengundang perhatian adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu Saifullah yang pada bulan September lalu dinyatakan meninggal dunia saat melawan penyakit COVID-19. Lalu sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Apakah siap menjalankan roda pemerintahan jika hanya dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang secara virtual bekerjanya, karena memang sudah dikonfirmasi mereka berdua ini harus menjalani isolasi mandiri dan tidak dirawat di rumah sakit karena tidak memiliki gejala. Di sini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah dari Kemendagri yang mengatakan bahwa tidak perlu pejabat sementara atau PJS, beliau berdua kan masih bisa bekerja secara virtual. Sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa keduanya tidak perlu lagi ada PJS karena masih dianggap bisa menjalankan roda pemerintahan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Anies Baswedan yang mengatakan tidak perlu ada kekhawatiran bahwa produktivitas akan menurun atau berbagai proses kebijakan akan terganggu karena mereka memang sudah terbiasa untuk menjalani roda pemerintahan sejak bulan April lalu secara virtual atau tidak selalu bertatap muka begitu. Lalu kita lihat informasi berikutnya, kami punya data dan juga fakta berkaitan dengan apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Tepatnya pada 10 April 2020, kita ingat kembali bahwa ada serangkaian kebijakan melalui PSBB yang saat itu
tepat 1 bulan setelah pandemi masuk ke Indonesia atau kasus pertama kali ditemukan, PSBB DKI Jakarta diterapkan pertama kali. Di 10 April, sejumlah fasilitas umum ditutup, kegiatan sekolah dan perkantoran dilakukan dari rumah, pembatasan transportasi, dan juga hanya mengizinkan 11 sektor untuk beroperasi selama PSBB ini. PSBB ketat ini, atau yang kita kenal sebagai PSBB ketat, diperpanjang sebanyak lebih kurang 2 kali, yaitu pada tanggal 24 April hingga 22 Mei 2020, kemudian ada 24 Mei sampai 4 Juni, atau selama berturut-turut kurang lebih 2 bulan. Kita lihat masih berkaitan dengan PSBB, kemudian PSBB memang sempat dilakukan penyesuaian, yaitu pada tanggal 5 Juni 2020 diberlakukan PSBB transisi di sini dengan cara melonggarkan aktivitas dan membuka sejumlah fasilitas umum, tapi juga ada beberapa fasilitas umum yang kapasitasnya dibatasi, yaitu hanya sebesar 50%, dan PSBB transisi 5 kali diberlakukan hingga tanggal 10 September 2020. Saat 10 September ternyata kasus peningkatan data pasien COVID-19 yang positif terkonfirmasi ini jauh meningkat, selalu di atas 1.000 kasus per harinya. Lalu Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 11 September 2020 sempat memberlakukan PSBB ketat, dan juga saat ini sudah dikembalikan lagi ke PSBB transisi. Lalu sebenarnya data kali ini atau saat ini selama beberapa pekan terakhir, ada berapa banyak sebenarnya data yang menunjukkan bahwa kasus positif di tanah air ini meningkat? Kami sudah memiliki datanya, fakta kasus DKI Jakarta selama 14 hari terakhir. Bisa dilihat di sini angkanya selalu lebih dari 1.000 kasus per harinya. Pada tanggal 21 November 2020 bahkan menginjak 1.579, kemudian ada di angka 1.342 pada tanggal 22 November, naik lagi pada tanggal 27 November sebesar 1.436, sempat turun, namun di tanggal 29 November mencatatkan rekor kembali yaitu 1.431. Dan sampai saat ini atau pada tanggal 1 Desember 2020 angka masih di atas, maksud kami 1.058 kasus positif per harinya. Hal ini juga mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo, dan ia sempat mengingatkan dalam rapat terbatas bahwa Pemprov DKI Jakarta dan juga Jawa Tengah harus segera mengambil tindakan. Berikut kami tampilkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya, dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dengan memegang angka-angka kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian, dan indikator-indikator ekonomi yang ada. Saya ingin ingatkan bahwa ada 2 provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus, karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini, peningkatannya sangat drastis sekali, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ini semuanya memburuk semuanya, karena adanya tadi kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin. Peran pemerintah memang sangat penting untuk menangani pandemi COVID-19, namun masyarakat juga diharuskan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Karena untuk menang melawan corona, kita perlu kerjasama. Untuk sementara kembali ke Vera. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan Anda.